Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabar hari ini? Ibu harap semua ada dalam keadaan yang baik. Kita selalu menjaga kesehatan agar kita boleh selalu beraktivitas dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran agama Katolik dan budi pekerti tentang hati nurani. Tapi sebelumnya, mari kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga di hari ini kami semua berada dalam keadaan yang baik. Dan di pagi hari ini kami akan mengikuti pelajaran agama. Semoga Engkau menjaga, melindungi kami agar kami boleh belajar pelajaran agama di pagi hari ini tentang hati nurani. Itu semua boleh berjalan dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan melihat tentang hati nurani. Ya, hati nurani, kalau Ibu tahu pasti semua kita memiliki hati. Dan kalau bicara mengenai hati nurani, pasti itu kita tahu hati nurani itu adalah suara atau hati perkataan dari Tuhan. Nah, mari sebelum lanjut kita melihat tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu kita mampu menjelaskan pengertian hati nurani. Yang kedua, kita dapat memberikan contoh-contoh usaha untuk mempertajam hati nurani kita. Nah, berarti kalau mempertajam, ada hati nurani kita bisa juga tersesat atau kadangkala kita tidak mengikuti suara hati nurani. Nah, sebelum lanjut, mari kita lihat tentang video tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Kita lihat dalam kitab Injil Lukas tentang Petrus menyangkal Yesus dalam bab 22 ayat 54 sampai 62. Jaga dia baik-baik. Para prajurit membawa Yesus ke halaman dan mengolok-oloknya sebagai raja orang Yahudi. Ini jubah yang dipakai seorang raja. Katakan apa yang akan terjadi. Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Hah? Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. Saya sama sekali tak mengenal dia. Saya melihat mereka bersama. Hamba-hambamu yang rendah hati. Bagaimana menghormati seseorang? Engkau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan saya. Benar, orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Lalu Yesus pun menoleh dan memandang Petrus. Petrus teringat apa yang telah Yesus katakan padanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau menyangkal aku 3 kali.
anak-anak yang terkasih, setelah kita menyaksikan video singkat tadi tentang Petrus yang menyangkal Yesus, kita lihat bagaimana Petrus dalam suasana yang sulit, terjepit dan mengancam. Itu membuat Petrus akhirnya menyangkal Yesus, bahkan hingga 3 kali. Ia terpaksa melakukan penyangkalan dengan berbagai pertimbangan demi keselamatan pribadi, demi nama baik, dan demi kepentingan dirinya sendiri. Nah, setelah Petrus menyangkal, Yesus menoleh dan memandang Petrus. Kisah ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus menyuarakan kehendaknya di dalam hati setiap orang. Petrus menyadari bahwa dirinya telah mengingkari hati nuraninya. Petrus menyadari bahwa tindakannya itu salah. Hati nuraninya menyalahkan. Ia bahkan menangis, menyesali perbuatannya. Nah, anak-anak yang terkasih, kita lihat Santo Paulus juga dalam kitab suci sudah mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ada 2 hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu saling bertentangan. Hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Itu dapat kita lihat dalam Roma 7 ayat 13 sampai 26. Dan setelah ini kita akan melihat tentang dokumen Konsili Vatikan kedua. Dalam dokumen ini antara lain berkata, di dalam hati nuraninya manusia menemui suatu hukum yang mengikat untuk ditaati. Hukum yang berseru kepada manusia untuk menjauhkan yang jahat dan memanggil manusia untuk melakukan yang baik. Hukum yang ditanam dalam hati manusia oleh Allah sendiri. Nah, anak-anak yang terkasih, kita mau melihat sebenarnya apa itu hati nurani. Hati nurani adalah kemauan dan kemampuan manusia untuk mengetahui yang benar dan yang baik, serta mengambil keputusan yang seharusnya dibuat. Jadi, kemauan dan kemampuan manusia untuk mengetahui yang benar dan yang baik, serta mengambil keputusan yang seharusnya dibuat. Nah, itu pengertian dari hati nurani. Nah, karena hati nurani juga kadangkala dalam hidup kita bisa sesat, bisa juga ada penyangkalan dalam diri kita untuk mau mengikuti. Apakah ini boleh saya buat atau tidak? Ada keraguan, seperti Petrus tadi. Kalau dia mau mengakui, berarti dia akan dijatuhi hukuman. Tapi karena dia tidak mengakui, akhirnya dia menyangkal itu Tuhan Yesus. Nah, karena hati nurani kita juga bisa sesat, maka ada cara-cara kita untuk membina hati nurani. Nah, bagaimana cara membina hati nurani? Yang pertama, mengikuti suara hati dalam segala hal. Nah, bagaimana mengikuti suara hati dalam segala hal? Yaitu seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan suara hatinya, maka hati nuraninya akan semakin terang, tepat,
dan berwibawa. Asalkan kita selalu mengikuti suara hati. Dengan mengikuti dorongan suara hati, keyakinan akan menjadi sehat dan kuat, dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, kita lihat tentang bagaimana cara membina hati nurani. Yang kedua yaitu mencari keterangan pada sumber yang lain, ya seperti membaca kitab suci, dokumen-dokumen gereja, membaca buku-buku yang bermutu, ikut kegiatan rohani, atau bertanya kepada orang yang punya pengetahuan dan pengalaman. Dan yang ketiga yaitu kita koreksi diri atau introspeksi diri. Apakah kita benar atau salah? Nah, inilah 3 cara kita untuk membina hati nurani kita. Nah, anak-anak yang terkasih, inilah materi kita di pagi hari ini tentang hati nurani. Dan sebagai tugas yang akan kita buat, yaitu yang pertama, yang anak-anak akan jawab, yang pertama, apa arti hati nurani? Jadi, apa arti hati nurani? Yang kedua, tuliskan contoh-contoh membina hati nurani kita. Nah, itulah pelajaran hari ini, dan semoga apa yang kita terima di hari ini sungguh dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, tinggallah selalu bersama dengan kami, sehingga kami selalu mengikuti keputusan hati nurani kita dalam menjalankan setiap kehidupan kita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Salam jumpa kembali.